Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi saudara, shalom. 我祝大家恭喜发财，新年快乐，恭喜恭喜。Boleh sapa kiri dan kanannya saudara, katakan kongsi kongsi, kongsi kongsi. Wah, apa kabar saudara dikasih Tuhan?
Luar biasa, senang rasanya berjumpa kembali saudara. Saya mau ajak kita sama-sama belajar sebuah lagu. Sebenarnya ini lagu lama saudara, tapi memang sedikit jarang dimainkan di tempat ini. Jadi saya mau ajak kita sama-sama belajar. Lagu ini begitu memberkati saya. Dan saya berharap lagu ini juga memberkati kita semua di tempat ini. Lagunya gampang saudara. Lagunya bercerita tentang kebaikan Tuhan. So sambil membawakan pujian ini sambil mengingat kebaikan Tuhan saudara. Amin. Saudara siap memuji menyembah Tuhan? Lambaikan tanganmu, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Biar hari ini Tuhan Yesus kami mau jadikan Tuhan sebagai pusat ibadah kami. Kami mau berikan yang terbaik, biar nyanyian kami, pujian kami hanya untuk Engkau Tuhan. Bertatalah setiap pujian penyembahan kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, kami siap menyembah. Haleluya, amin. Segala hal yang boleh kami lalui, kami mau nyatakan bahwa Engkau baik Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Sungguh Kau baik dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Mari bersama nyatakan. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Mari dengan hati penuh ucapan syukur nyatakan. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh. Mari jemaat Tuhan lebih lagi.
melebihi apapun Tuhan. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Mari dengan segenap hatimu nyatakan, Ku kagum akan lebih lagi nyatakan, ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Sekali lagi nyatakan, ku kagum. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Katakan, Tuhan, Kau sungguh baik. kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Bersama nyatakan, Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. sungguh kami kagum akan Engkau. Kau melebihi Apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Oh Yesus, Yesus. Mari setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan, Kau yang diberkati Tuhan, angkat ucapan syukur-Mu, angkat pujian-Mu, angkat sembah-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, nyata di sepanjang hidup kami, nyata di sepanjang kehidupan kami.
setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagi setiap kami Tuhan. di setiap langkahku, ku memuji. Sekali lagi, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku, ku memujimu. segenap hati dan jiwa kami memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Katakan, Ku memujimu. mari sambil tepuk tangan buat Tuhan kita. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku, ku memuji. Lebih lagi katakan, Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku, ku memujimu. ku memujimu Tuhan. Ku memujimu, Ku memujimu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari setiap engkau yang siap bersuka cita dan bersorak-sorai sama-sama kita katakan. Yang bersuka cita dalam Tuhan boleh lambaikan tangannya. Boleh colek kanan kirinya terus bilang, senyum dong. Mari saudara-saudara yang bersuka dalam Tuhan, mari kita sama-sama menyanyi buat Tuhan. Mari sama-sama menari buat Tuhan, amin. Mari sama-sama nyanyikan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari sama-sama nyanyikan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia,
bersukacita berarti nyanyinya harus lebih kencang. Mari jemaat saja katakan, Yesus kaulah sahabat. Sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Takkan kini ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku, sukacitaku dalam Kristus. mari beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi saudara buat Tuhan Allah kita. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur, kata firman Tuhan. So hari ini mari bersukacita bergembira bersama di rumah Tuhan. Sebab Dia sumber sukacita setiap kita. Amin. Amin. Mari bertepuk tangan di atas kepala, come on. Sebab Engkaulah sumber sukacita setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan bersama. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan, rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Sekali lagi katakan sukacita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Angkat tangan kita bersama saudara, katakan Puji Dia, tinggikan nama-Nya. Puji Dia, muliakan nama bersama. selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Kau yang bersukacita sorakan Mari jemaat Tuhan, saya percaya bisa lebih keras lagi buat Tuhan kita. Bersama. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan, Sebab rahmat-Nya berlimpah. rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Sekali lagi sukacita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan, Dalam Yesus ada kekuatan. kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Sambil angkat tangan bersama. Puji Dia,
Sebab Kaulah Yesus, sukacita setiap kami Tuhan. Amin. Saya mau dari ujung kiri sampai ujung kanan, depan belakang semuanya, come on. Pujian, tinggikan namanya. Pujian, muliakan namanya. Pujian, tinggikan namanya. Pujian, muliakan namanya. Tinggikan namanya, pujian, muliakan. Mari bersama. Aku selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujaanku. Ya Yesus, sukacitaku. Katakan puji Dia. Pujian, tinggikan namanya. Pujian, muliakan namanya. Selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujaanku. Ya Yesus, sukacitaku. Sama pakai nama Yesus. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, ya Yesus, sukacitaku. Sukacita. Haleluya, haleluya. Engkaulah Yesus sukacita kami, sebab Engkau pokok pujian kami. Terima kasih Tuhan, anggur baru sudah Kau curahkan. Kekuatan, rahmat yang baru senantiasa mengalir atas kami, atas bangsa kami Indonesia. Dan sebab itu kami gereja Tuhan saat ini sepakat bersatu menyerukan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Segala roh persekongkolan elit global, roh kekacauan, pemecah belah dan kerusuhan, segala intimidasi dan kuasa kegelapan atas NKRI sudah Tuhan bungkam dan patahkan. Sangatnya sudah Tuhan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa kiranya Engkau menjaga dan memberikan perlindungan-Mu atas Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, atas pemerintahan yang ada saat ini untuk menyelesaikan masa akhir jabatan mereka dengan penuh hikmat daripada-Mu, menyelesaikan setiap permasalahan yang di bangsa ini terjadi dengan bijak dan sesuai tuntunan dan rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa terus mendukung pelayanan gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan, Engkau memberikan kesehatan yang prima atas hamba-Mu. Tuntun terus hamba-Mu dengan urapan baru dan anggur yang baru dalam pelayanan dan penggembalaannya sebagai the messenger of the third Pentecost. Menyelesaikan amanat agung-Mu. Keluarga hamba-Mu dan hamba-Mu senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau juga terus menuntun gembala CK7 kami Dr. Yanto dalam pelayanan dan penggembalaannya di CK7 dengan roh hikmat kebijaksanaan-Mu untuk menjadikan kami semua murid, umat yang layak berkenan di hadapan-Mu untuk memiliki karakter Kristus dan hidup kudus berdampak bagi setiap seorang. Terima kasih Tuhan juga berkati profesi hamba-Mu sebagai dokter spesialis. Tuhan memberkati hamba-Mu, keluarga hamba-Mu dengan kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sekarang mengangkat tangan, berdiri di hadapan-Mu membawa doa kami bagi generasi Yeremia, anak-anak muda di tempat ini, di bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan, biarlah di era Pentakosta ketiga ini, lawatan kuasa Roh Kudus yang dahsyat melanda anak-anak muda, menjadikan mereka terus hidup kudus, tidak kompromi terhadap dosa, dan siap bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan yang memperlengkapi
melengkapi dan mempersiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan yang berintegritas, berkreativitas, penuh kasih dan bertanggung jawab di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah seruan doa kami. Kiranya Engkau selalu mendengar dan menjawabnya. Hanya di dalam nama Yesus. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Saya percaya kita semua di sini yakin dan percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Seringkali kalau kita menyanyikan sebuah lagu penyembahan, terkadang hati kita atau pikiran kita mungkin gak ada di situ, gak ada di lagunya, dan gak ada buat Tuhan. Jadi hari ini saya mau mengundang Bapak Ibu semuanya untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita tinggalin apa yang menjadi beban pikiran kita saat ini, dan kita fokus untuk sembah Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, benar-benar belajar untuk mengucap syukur, belajar untuk serahin semuanya ke Tuhan, dan benar-benar fokus dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Gak setengah-setengah, gak peduli kanan kiri, tapi kita cuma peduli karena Tuhan kita yang lihat. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu Yesus. Tuhan, kami datang dengan syukur kami, dengan hati dan segenap hidup kami. Tuhan, kami katakan, Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, inilah menyenangkanmu. karyamu Tuhan sangat indah. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus,
Mari jemaat Tuhan saja katakan. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. The year to arise and shine. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku, atasku, atasmu, atasmu, atasmu.
atasku. Menjadi terang itu artinya konsisten. Tidak kadang-kadang terang atau kadang-kadang gelap, tetapi harus terus-menerus menjadi terang. Karena itu seperti yang dituliskan dalam Imamat 6 ayat 12 dan 13. Bahwa api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala. Jangan sampai padam. Api yang dijaga supaya tidak padam adalah yang pertama, api Roh Kudus. Yang kedua, api kasih. Dan yang ketiga, api doa, pujian, dan penyembahan. Supaya api tidak sampai padam, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa dalam kondisi penuh Roh Kudus. Yang kedua, harus dijaga dalam kondisi kasih yang semula. Dan yang ketiga, banyak sembahyang. Artinya, terus berada dalam hadirat Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Dan taat terhadap perintah Tuhan. Hal yang kedua, menjadi terang artinya hidup berjaga-jaga. Seperti yang dituliskan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4-9. Bahwa kita adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah kita jangan tidur seperti orang-orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya! Yang ketiga, menjadi terang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Judul perikop Matius 7, 12 sampai dengan 14 adalah jalan yang benar. Tuhan Yesus memberitahu kepada kita bagaimana masuk jalan yang benar. Matius 7 ayat 13 dan 14 berkata, masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan. Hanya sedikit orang yang mendapatinya. Hal yang sama juga ditulis dalam Lukas 13 ayat 23 dan 24. Seseorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Berbeda dengan pendapat beberapa pengkhotbah yang berkata bahwa diselamatkan merupakan hal yang paling mudah di dunia ini. Justru Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengharapkan mayoritas orang mengikutinya pada jalan yang menuju hidup, yaitu jalan yang benar tadi. Tuhan Yesus berkata, hanya sedikit orang yang diselamatkan. Hanya sedikit orang yang diselamatkan. Yang diselamatkan hanya orang-orang yang masuk melalui pintu pertobatan sejati dan menyangkal diri untuk mengikut Yesus serta benar-benar berusaha untuk mentaati perintahnya dan sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya serta bertahan sampai akhir dalam iman, kesucian, dan kasih sejati. Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Artinya sesuai dengan Filipi 2 ayat 12 yang berkata, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar.
Di sini tidak berlaku apa yang banyak didengungkan, bahwa sekali selamat tetap selamat. Memang keselamatan itu kita dapatkan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Ini harus kita responi dengan iman. Dalam mengerjakan keselamatan itu harus dengan takut dan gentar, berusaha sungguh-sungguh. Sekali lagi, ini bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Karena kita mau dengan sungguh-sungguh untuk berjalan di jalan yang benar tadi. Menjadi murid Tuhan Yesus adalah mereka yang berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Tugas utama kita sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung yang menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan Yesus. Hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Hanya murid yang masuk surga. Sekali lagi saya mau katakan, hanya murid yang masuk surga. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, I will worship you. I will worship you. I will worship you, Jesus. Menurut penelitian dari Barna Group pada tahun 2020 tentang anak-anak muda Kristen yang berusia 18 sampai dengan 35 tahun di Indonesia dan dunia, maka didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, bukan Kristen lagi. Di Indonesia 2%, dunia 21%. Yang kedua, Kristen tapi tidak ke gereja. Di Indonesia 15%, di dunia 37%. Yang ketiga, Kristen ke gereja minimal 1 kali setiap bulan, tetapi bukan murid. Di Indonesia 64%, dunia 30%. Yang keempat, Kristen, murid yang tangguh, yang memenuhi 4 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, rutin ke gereja dan memiliki komunitas di luar ibadah. Yang kedua, percaya teguh pada otoritas Alkitab. Yang ketiga, komitmen kepada Yesus secara pribadi, mengakui kematian dan kebangkitannya. Dan yang keempat, rindu imannya berdampak pada perkataan dan perbuatan. Itu di Indonesia 20%. Dan di dunia hanya 13%. Kalau melihat data-data ini, maka sebenarnya ini menjelaskan perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur. Jadi waktu penabur itu menabur benih yang berbicara tentang firman Tuhan, maka ada 4 hal yang terjadi. Yang pertama, benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ini berbicara tentang seseorang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mengerti. Maka datanglah iblis dan merampas yang ditebarkan dalam hati orang itu. Jadi, yang tadinya orang Kristen
lalu bukan orang Kristen lagi. Dia sudah tidak ke gereja lagi. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Benih itu tumbuh tetapi tidak berakar. Waktu matahari bersinar, maka tanaman itu layu dan menjadi kering. Ini berbicara tentang orang yang mendengar firman dan menerimanya dengan gembira, namun tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ini yang disebutkan Kristen, tapi tidak ke gereja lagi. Hati-hati, orang seperti ini bisa murtad. Yang ketiga, benih jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ini berbicara tentang orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Orang seperti ini ada di gereja, tetapi bukan seorang murid. Benih yang jatuh di tanah yang subur, ini yang keempat. Artinya, orang yang mendengar firman dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Dan mereka ini ada di gereja dan menjadi murid yang tangguh. Jadi, dari orang-orang yang pernah mendengar firman Tuhan dan masih ada di gereja, itu untuk data di Indonesia 64%. Bukan murid. Dan 20%-nya murid. Sedangkan data untuk dunia 30%-nya bukan murid dan hanya 13%-nya murid. Data ini bukan hanya penting untuk diperhatikan, tetapi juga sesuatu yang genting. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan yang menyebabkan seseorang tidak menjadi murid karena tidak berbuah. Mengapa? Yang pertama, karena kekhawatiran dunia. Yang kedua, tipu daya kekayaan. Yang ketiga, kenikmatan hidup. Semua ini adalah tipu daya si iblis. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kita harus menjadi murid. Sebab hanya murid yang masuk surga. Saya mau katakan tidak mudah untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Sekali lagi saya mau katakan tidak mudah untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Kita akan melihat apa syarat menjadi murid Tuhan Yesus menurut Tuhan Yesus. Yang pertama, Lukas 14 ayat 26 berkata, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Menurut Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, membenci di sini berarti kurang mengasihi. Jadi kita harus kurang mengasihi siapa saja termasuk nyawa kita dibandingkan kita mengasihi Tuhan Yesus. Jadi nomor 1, kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Yang lain-lainnya nomor 2 dan seterusnya. Tidak mudah. Ada harga yang mahal yang harus kita bayar. Yang kedua, Lukas 14 ayat 27. Tuhan Yesus berkata, "Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Memikul salibnya setiap hari berarti kita mengikuti Tuhan Yesus dengan pengorbanan. Pilihan antara menyangkal diri atau hidup menurut keinginan kita yang mementingkan diri sendiri harus dibuat setiap hari. Pilihan itu yang akan menentukan nasib akhir kita. Kita harus jadi tenang dengan memikul salib. Hal yang ketiga, Lukas 14 ayat 33, Tuhan Yesus berkata,
Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Harga untuk menjadi murid sejati adalah mengorbankan semua hubungan dan harta milik, yaitu segala sesuatu yang kita miliki. Mungkin itu materi, keluarga, kehidupan, cita-cita, rencana, dan kepentingan kita sendiri. Ini tidak berarti bahwa kita harus membuang semua yang kita miliki. Tetapi segala yang kita miliki harus diserahkan untuk melayani Dia. Dan kita berada di bawah tuntunannya. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Dalam seluruh hidupku. Menjadi terang itu artinya kita harus menjadi terang dunia. Sesuai dengan Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16, maka kita adalah terang dunia. Hendaknya terang kita bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Kalau mau menjadi terang, maka kita harus hidup berintegritas. Apa yang kita perkatakan, itu juga yang kita lakukan. Bukan rahasia lagi bahwa cukup banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran memberi persembahan uang dalam kemurahan hati. Saya tidak tahu alasannya mengapa takut. Tetapi akibatnya, baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Sudah lebih dari 13 tahun, Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung. Dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sesuai dengan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetic Study Bible. Dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan dari Life Application Study Bible, yaitu versi Injili. Maka yang dimaksudkan dengan persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas maupun kuantitas. Hasil pertama dari penghasilan atau gaji kita, bukan sisa-sisa. Persembahan sulung untuk tahun 2024 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2024 yang diberikan pada bulan Februari 2024. Dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44, Tuhan Yesus sendiri yang menyinggung tentang memberikan persembahan dari seluruh penghasilan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan dalam jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan.
Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun jumlah persembahan janda miskin ini relatif kecil dibandingkan orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa janda miskin ini memberikan lebih banyak dibandingkan semua orang kaya tadi. Mengapa? Karena persembahan yang diberikan janda miskin itu adalah seluruh nafkahnya, yaitu seluruh yang dia miliki. Persembahan sulung merupakan tolok ukur yang valid untuk menguji apakah kita memberi dalam kemurahan hati. Persembahan sulung diberikan dengan kerelaan hati dan ucapan syukur, bukan karena paksaan. Sekali lagi saya mau katakan, bukan karena paksaan. Amsal 11 ayat 24 dan 25 berkata, ada yang gemar memberi, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara berlebihan, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sebagai bapak rohani dan hamba Tuhan, selama 13 tahun ini, saya bukan hanya mengajarkan tentang persembahan sulung, tetapi juga melakukannya. Tema khotbah untuk bulan Februari tahun 2024 ini adalah kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Ada berapa banyak di antara saudara yang berkata, Tuhan, saya mau menjadi murid Tuhan Yesus. Saya mau menjadi murid-Mu ya Tuhan Yesus. Angkat tangan. Katakan bersama saya. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sekali lagi katakan. Sampai generasiku diselamatkan. Mari kita angkat tangan kita. Kita berbahasa roh. Sembah dia. Uriala masyandara kana mayara la bala 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 bala. Uriala la bala 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 bala. Sembah dia. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Uriala kana mayara la bala 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 bala. Oh, rada bala bala. Tuhan, urapi kami semua. Urapi Tuhan anak-anak-Mu yang sudah mengangkat tangan mereka. Mereka berjanji saat ini Tuhan, kami mau menjadi murid Tuhan Yesus. Kami mau menjadi murid Tuhan Yesus. Terima pengurapan Tuhan, terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berkata kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan hamba-Mu.
Dan Engkau juga tegur kalau kami salah. Tuhan terima kasih, itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa langsung minta ampun sama Tuhan. Minta ampun supaya diberkati, supaya diberkati. Ampuni saya Tuhan, ampuni, ampuni, ampuni. Ampuni apa? Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu sedang minta ampun padamu. Maka layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ini Aba. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengangkat tangan mereka. Bapa jamah kami, jamah anak-anak-Mu. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, sedang menghibur yang susah, sedang menguatkan yang lemah, sedang memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang keadaan putus asa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima Tuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima. Terima kasih Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman.
Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service, 2PM yang Professional and Couple Service, serta King's Kid ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah Minggu tanggal 25 Februari 2024 diadakan di GBI PRJ pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Pukul 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI Intercon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Reverend Mark McLendon. Pukul 16 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Sofian Wijaya. Pukul 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rudiko. GBI Alam Sutra Mall pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono SE. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charlotte Jeremia. GBI PRJ Pluit pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. GB St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Sudi Tandi. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Erhadi Chandra. Ibadah Raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 371 7878 atas nama GBI PRJ atau ke rekening persembahan buah sulung sesuai dengan cabang Bapak Ibu beribadah. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.